Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, hari ini aku mau nge-share lagi kegiatan aku sehari-hari. Ini dimulai dari bangun pagi ya. Selama anak udah sekolah, sekarang bangunnya mesti lebih pagi. Jadi ini aku mau buka-bukain pintu dan jendela dulu ya, karena biar udaranya masuk gitu. Dan maaf, ini aku memang keadaan jendelanya memang tinggi, jadi aku harus manjat seperti itu. Oke, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan terima kasih yang udah subscribe, yang udah nonton video aku. Terima kasih banyak dan salam kenal ya dari aku. Gimana nih Bun, selama anak-anak udah belajar aktif ya, sekarang udah offline, jadi nggak pusing-pusing lagi untuk online. Tapi ada sebagian juga sih sepertinya masih online gitu ya. Cuman karena anak aku masih TK, jadi memang nggak ada online-online. Oke, ini aku mau manasin dulu roti kirai yang dikasih sama Oma Fahri. Jadi semalam tuh dikasihnya, aku udah kekenyangan juga, jadi aku makan dikit aja. Dan aku sisain untuk sarapan anak-anak ntar sama ayahnya. Nah, ini roti kirainya itu aku masukin ke kulkas, jadi mesti aku panasin dulu, kalau nggak terlalu dingin gitu juga kurang enak ya untuk dimakan. Sambil aku manasin roti kirainya, ini aku mau manasin air untuk anak aku mandi. Karena kalau si Fahri itu kalau pagi-pagi gitu dia memang mintanya mandi pakai air hangat karena mungkin dingin kan masih ya. Jadi daripada banyak drama, ya udah diikutin aja gitu apa maunya. Oke, ini udah pada diangetin semuanya, jadi tinggal disajikan aja. By the way, tadi itu airnya habis ya yang di tandon aku. Jadi ini baru jalan lagi airnya. Ini aku mau manasin dulu untuk si Fahri mandi. Dan ini aku sajikan dulu, taruh di meja makan untuk siap-siap. Nih aku udah bangunin si Fahrinya. Jadi dia kayak uring-uringan gitu ya, males mau pergi sekolah, males bangun. Jadi aku kasih minum dulu sebelum aku ajak makan. Cuman dia maunya makan dulu katanya, jadi ya udah makan dulu ya. Ini anak kalau pagi-pagi maaf ya, kalau misalnya selalu aja udah gede gini tapi masih disuapin gitu. Gimana ya? Soalnya dia kalau nyuapin sendiri tuh dikit gitu makannya, 2 sendok udah. Terus juga kalau makan mesti pakai HP. Aduh, jadi bingung gitu jadi seorang ibu mau gimana gitu kan. Nah, ini tuh dia mau makan tapi dia mau nyari HP. Sebenarnya tuh kalau setiap pagi tuh selalu drama seperti ini. Nanti kadang-kadang aku suka ngomel-ngomel juga sama dia. Kadang nggak mau ngomel, cuman anaknya kadang-kadang mancing kesabaran ibunya juga gitu ya. Nah, ini aku suruh letakin dulu HP-nya, makan dulu, tengok tuh. Ya kalau misalnya udah susah kali gitu mau makannya, apalagi nyuap sendiri lama banget. Nah, ini airnya udah panas, jadi aku mau nyiapin dulu air untuk dia mandi ya. Sambil nungguin air di kamar mandi tuh penuh di embernya, ini aku mau ngopi dulu. Jadi aku kalau pagi itu ya nggak ini juga sih, nggak rutin juga kadang minum kopi karena ini lagi pengen aja, aku pengen ngopi cappuccino gitu. Terus lagian aku juga kalau pagi itu jarang banget sarapan berat gitu ya, kalau nggak kepingin atau apa. Nah, ini pas waktu disuruh mandi susah banget sampai aku angkatin seperti itu. Oke, aku cepetin aja videonya karena males kan liatin dia lagi nggak pakai baju gitu ya. Jadi pas aku pakai baju aja baru aku record. Nah, ini dia udah mandi, udah seger. Jadi dia minta tuh kalau misalnya udah makan, udah mandi langsung pergi ke sekolah gitu maunya dia.
Jadi ini sebenarnya dia tuh bawa bekal, tapi karena dia udah sarapan di rumah, jadi aku bawain jajanan aja. Jadi pas mereka makan bareng di sekolahan gitu, dia makan jajanan. Karena apa? Pernah aku bawain dia bekal, tapi dia nggak pernah habis, makannya cuma 1 sendok 2 sendok. Jadi kayak gimana gitu kan? Aku jadi kayak aduh sayang banget, padahal kalau disuapin pagi-pagi tuh makannya bisa banyak gitu. Nah ini kalau si kecil ini pantang ngelihat HP itu kayak kamera depan gitu ya, dia langsung kayak selfie gitu. Nah ini emang narsis banget anaknya sih. Tengok kita mau nganterin abangnya dia pun mau ikut. Lebih gampang bangunin adiknya sih kalau pagi ya daripada abangnya. Mungkin karena cewek kali ya. Oke, ini kami mau pergi sekolah dulu ya. Jadi nggak bisa ngerekord karena masih malu juga. Terus susah ya bawa HP kayak gitu. Dan ini aku udah pulang. Tadi aku nyinggah sekalian pengen makan pecel gitu. Jadi aku beli pecel dulu. Ini sebenarnya aku tuh janjian sama Pak suami mau makannya berdua, 1 bungkus berdua, karena banyak banget kan aku nggak habis kayak gitu. Jadi ini aku bukain dulu. Dia masih tidur karena dia pulangnya subuh jam 4 gitu karena lembur. Nah jadi ini aku makan duluan. Ini aku makan pecelnya berdua sama Kiana aja. Jadi katanya dia tadi aku ajakin makan bareng gitu, dia bilang ya udah makan aja duluan, nanti sisain aja gitu aku. Padahal aku bilang kan kalau ini nggak enak gitu disisain, ntar nanti kembang atau kayak basi gitu ya. Tapi dia ngeyel, ya udah deh kita tinggalin aja. Lanjut, ini aku baru nyuci pagi ini, biasanya aku nyuci malam. Karena semalam tuh udah nyuci banyak, jadi pagi ini aja aku cuci. Dan ini aku lanjut nyapu-nyapu teras depan. Bagian dalamnya udah aku sapu tadi malam ya, jadi nggak aku sapu lagi. Ntar aja kalau seandainya udah agak kotor baru aku sapu. Rencananya sih mau ngepel, cuman nggak tahu nih kayaknya nggak bisa karena si Kiana udah bangun, jadi nggak bisa ngepel. Kemudian setelah itu aku mau mandiin si Kiana ini ya. Dia paling suka mandi, jadi nggak payah gitu kalau suruh dia mandi. Dan ini dia udah siap mandi, saatnya pakai baju dan ikat rambut. Nah ini juga udah pandai kali pakai handphone kayak gitu ya. Aduh gimana nih, sebenarnya nggak pengen ngasih dia handphone, cuman ya itulah jadi dilema seorang ibu kayak gitu. Lanjut, ini aku udah mandi. Jadi habis mandiin Kiana tadi aku juga mandi. Dan ini udah agak-agak siang gitu ya, agak-agak mau jam 11-an gitu. Aku mau masakin daging aja. Ini rencananya tuh pengen aku rendang, tapi Pak suami minta yang agak berkuah, jadinya kayak kalio gitu lah ya. Tapi untuk bumbunya tetap sama kayak bumbu rendang gitu. Ini bumbu rendangnya turun temurun dari ibu aku, dari nenek jadi ke ibu aku, dan aku pakai sampai sekarang. Cuman memang agak beda-beda gitu ya, kalau orang tua kita yang masak dengan kita masak sendiri itu memang rada-rada beda sih ya. Aku sih ya sembarangan aja gitu ya, apa yang penting aku tahu bumbunya itu takarannya. Cuman pesan ibu aku kalau masakin daging kunyitnya tuh jangan terlalu banyak, ntar dagingnya keras.
dan harus ditambahin maksudnya dibanyakin jahenya gitu biar enak, katanya sih gitu ya. Atau deh ikutin aja lah pokoknya, tapi memang enak sih. Nah, ini aku pakai kelapa parut. Jadi kelapanya itu aku letakin ke freezer. Pas mau pakai, ini aku didihkan air panas gitu ya, baru aku siram. Jadi biarin aja dia dulu mencair ya, kena air panas itu, nanti baru kita blender. Dan khasnya di sini tuh kata kami ya, ini namanya bumbu kering gitu, jadi kayak ketumbar, terus tuh bumbu sop, kalau ada merica pakai merica, terus ini digongseng seperti itu sampai harum. Nah, ini khas banget. Kalau bumbu ini tuh rahasianya biar wangi gitu ya, gulai kita atau rendang kita. Di kompor sebelahnya aku juga lagi buangin kayak kotoran dari dagingnya itu ya. Nah, nanti dia diongseng sampai agak kecoklatan seperti itu, tapi jangan sampai gosong ya. Kemudian ini kita haluskan. Kalau aku lebih suka ngalusinnya pakai cobek kayak seperti ini ya, daripada di blender. Karena kalau di blender aku ini kurang halus gitu. Kemudian ini ada kelapa parut. Ini juga bahan tambahan untuk bikin rendang gitu ya. Kelapa parutnya aku gongseng sambil aku gilingin yang tadi. Nah, ini udah kecoklatan. Udah boleh kita angkat, terus kita cobek lagi atau kita haluskan lagi pakai cobek seperti ini sampai keluar minyak gitu. Kemudian ini dagingnya kita rebus aja sebentar untuk buang kotorannya gitu. Lanjut kita sisihkan ya, atau kita saring. Lanjut lagi aku masih ngalusin kelapa gongseng tadi ya, yang untuk bahan bumbunya tadi. Oke, ini udah siap. Nah, ini kelapanya sudah sedikit mencair ya, udah mencair lah pokoknya, nggak sedikit lagi. Lanjut aja langsung kita blender dia biar kelapanya keluar santannya ya. Dia kalau di blender gitu kelapanya jadi bersantan banget, jadi nggak usah diperas gitu, di blender aja. Jadi hasil santannya tuh sama banyak seperti kalau dia nggak dimasukin ke dalam kulkas gitu. Tapi kelapa parut ini memang jauh lebih awet kalau diletakkan di freezer. Ini juga aku udah tahu dari YouTuber juga, Fitriani Handayani. Jadi beliau itu pakai kelapa parutnya ditaruhin ke freezer, terus nanti dipakein air hangat gitu, air panas bukan air hangat ya, air panas mendidih, baru nanti dibiarin bentar baru di blender. Lanjut, ini aku mau ngeblender bumbu-bumbunya, bawang putih, bawang merah, terus kunyit, jahe, lengkuas, sama serai. Ini aku tambahin dikit air ya, karena kalau blender ini tuh mesti pakai air, beda sama chopper. Kalau chopper nggak mesti pakai air ya, boleh juga pakai air, tapi kalau nggak pakai air juga bisa gitu. Ini aku sengaja blender dulu bumbunya, jadi nanti aku tinggal cemplang-cemplung aja, nggak ngeblender lagi. Jadi memang agak lama, tapi ya nggak apa-apa deh, ntar kan jadi lebih gampang gitu ya. Kemudian aku lupa kalau cabenya ini belum aku rendam gitu, atau belum aku potong-potong. Nah, jadi aku cuci aja, terus tuh lanjut aku blender. Cuman kalau kayak gini tuh ngeblendernya memang agak jadi lebih lama gitu. Jadi aku ngeblender, tapi aku sambil kesana kemari, sambil nyuci piring juga, tadi ada beberapa bagian. Nah, ini udah siap. Saatnya kita mau masak dan menumis bumbu-bumbunya. Ini tadi minyaknya agak kurang, jadi aku tambahin lagi pakai minyak bekas gitu, bekas goreng ayam semalam. Terus masukin bumbu dan para daun-daunnya. Di situ ada daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk.
Kemudian setelah agak harum, masukkan cabenya tadi. Ini cabenya langsung dari blender aja ya, nggak aku salin lagi karena sayang ngotor-ngotorin tempat aja. Masukin bumbu halusnya tadi, bumbu keringnya sama kelapa gongseng. Setelah itu ini udah meletup-letup, masukin daging yang udah kita rebus tadi. Kemudian ini tambahin sedikit merica, lalu tambahin air dan kita masak sampai empuk. Kemudian sambil nungguin dagingnya empuk, ini aku sambil dengan nyuci piring. Tapi ini aku nggak record semua. Dan ini aku udah selesai dan mengelap-ngelap tempat cuci piringnya. Setelah itu ini aku lagi ngelap-ngelap, si Kiana dateng, dia minta bikinin susu katanya. Jadi aku bikinin susu. Sebenarnya kayaknya dia udah lapar. Jadi habis bikin susu ini sebenarnya aku kasih dia makan lagi pakai telur dadar gitu, cuma nggak kerikot ya karena biar nggak panjang durasinya nih. Lanjut lagi, ini aku mau jemurin pakaian dulu yang udah aku keringin tadi karena mumpung cuaca di luar sana masih panas dan cerah, jadi aku kejar-kejaran biar cepet kering, biar sorenya tuh udah bisa diangkat dan bisa dilipat. Jadi ini aku jemur-jemurin bajunya dulu ya. Nah ini aku udah siap jemur-jemurin bajunya. Lanjut aku ke dapur mau ngelihat gulai aku dulu. Tadi aku nggak ke record, aku kasihin soda dikit biar dagingnya agak lembut ya. Dan ini udah lembut, udah bisa kepotong-potong gitu, baru aku masukin santannya. Lanjut ntar kita kasihkan garam, micin, atau mau pakai kaldu bubuk juga boleh, tambahin gula. Dan ini udah mateng kalio dagingnya. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.